Halo cooking friends, welcome back to Cooking Diaries with Zeta. Nah, hari ini kita akan membahas menu yang very unique dan simple ya, yaitu chocolate banana sushi. Nah, aku kedatangan tamu spesial nih dari temanku sendiri. Coba bisa kenalin diri? Halo cooking friends, perkenalkan nama aku Anargia Handika, biasa dipanggil Dia. Oke, nah dia ini sendiri bakal bantuin aku untuk bahas-bahas lebih dalam chocolate banana sushi ini. Nah, dia gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah aku baik. Kalau Kak Azita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Terus ini juga lagi cuacanya lagi hujan, jadi membawa berkah untuk podcast kita kali ini. Nah, Kak Gia, kita bakal bahas chocolate banana sushi. Dia tuh sebuah dessert yang dia itu sushi asin, tapi dia dessert manis. Jadi gimana sih Kak? Jadi intinya coklat banana sushi ini makanan yang itu terinspirasi dari makanan khas Jepang, itu sushi. Tapi dia tuh nggak pakai ikan kayak tuna atau salmon sebagai isian, tapi mereka pakai coklat dan pisang. Coklat dan pisang. Oke. Coklat dan pisang itu Iya. itu kayak gampang banget loh dicarinya. Jadi gimana itu affordable dan kayak gampang dicari lah ya. Iya, banget. Jadi resep ini yang untuk DIY di rumah yang gampang-gampang bisa ya bisa. Jadi awal mulanya coklat banana sushi ada seliweran itu gimana sih Kak? Pada awal tahun 2000-an itu, khususnya di Amerika Serikat dan benua Eropa itu, dia itu mulai nge-booming yang namanya coklat banana sushi. Itu ditemuin di cafe atau mungkin dessert bar. Jadi dia kayak coklat banana sushi ini makanan yang kreasi anak muda yang terinspirasi dari sushi yang barusan aku sebutin tadi ya. Oh, berawal dari eksperimen anak muda terus dijual-jual di kafe-kafe dan dessert bar. Oke. Interesting ya Kak Ida. Nah, pasti teman-teman di rumah udah nungguin sih. Gimana sih Kak cara bikinnya? Resep lainnya tuh sangat simple dan mudah didapat ya. Iya. Coba Kak Ida bisa jelasin dari ingredient dulu baru ke step-stepnya Oke, ya. untuk bahan-bahannya ini tuh simple banget. Coklat banana sushi tuh bahan utamanya itu ada roti tawar kupas, terus ada pisang dan ada selai coklat. Nah, di rumah kamu nih pasti ada nggak 3 bahan ini? Kadang-kadang nggak ada sih Kak, kayak pisang itu jarang. Nah, buat ketiga bahannya ini kita butuh untuk ketiga bahan ini bisa diganti sama yang lain ya. Kayak contoh buat roti tawar kupas itu kita bisa ganti pakai tortilla atau mungkin kulit lumpia. Nah, selanjutnya itu untuk pisang kan nggak semua orang kayaknya punya ya. Iya benar. Pisang ini kita bisa ganti pakai mungkin buah strawberry yang itu potongnya agak panjang gitu ya, atau mungkin kayak pir. Ini agak aneh, cuma ini bisa ternyata aku coba. Jadi kayak nggak harus pisang ya, strawberry yang penting buah yang fit ya, yang ke dalam. Dan untuk ganti buah ini aku saranin cari buah yang dia itu nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras juga, biar gampang dipotong. Terus yang terakhir itu coklat spreadnya. Kamu itu suka coklatnya sebenarnya? Aku suka sih, kebetulan aku suka. Nah, untuk teman-teman yang nggak suka coklat spread ini bisa diganti sama selain lain ya. Kayak contoh kalian suka peanut butter atau mungkin tofu spread. Jadi nggak harus coklat ya Kak, harus sesuai selera aja teman. Kalau misalnya cara buatnya Kak, Nah, langkah-langkahnya cara buatnya itu pertama kita mulai dari tawar kupasnya ya. Nah, roti tawar kupasnya ini kalau misal kalian nggak ada roti tawar kupas, roti tawar biasa, itu bisa dipotong dulu kulitnya. Habis itu kalau udah kita giling pakai rolling pin. Nah, kamu pakai rolling pin nggak di rumah? kalau nggak punya gimana? Ini kita bisa ganti pakai gelas yang permukaannya datar ya, jangan yang bergerigi atau yang ada ya itu lengkungan-lengkungannya. Habis digiling kita olesin coklat spread tadi. Dan tips dari aku ini coklat spreadnya jangan banyak-banyak biar ntar waktu digulung itu dia tuh nggak jembret kemana-mana ya. Jadi tipsnya jangan banyak-banyak Iya, guys. jangan banyak-banyak. Kalau teman-teman yang suka banyak coklat selainnya itu bisa di terakhir untuk topping ya. Habis itu kita ambil pisang, kita kupas, taruh di atasnya. Kalau udah kita gulung. Gulungnya pelan-pelan, potongnya juga pelan-pelan. Soalnya aku pernah potong takutnya bleber juga. Nanti walaupun kalian kayak apa sih coklatnya itu dikit, tapi kalau yang cepet-cepet takutnya juga ikut hancur semuanya. Kalau udah bisa dikasih topping. Nah, toppingnya ini bisa mungkin remahan biskuit atau mungkin meses atau keju, misal kalian sebenarnya. Terus yang terakhir kita serve di serving bowl.
Oh gitu. Jadi sebenarnya tuh ini nggak usah pakai kayak kompor, nggak perlu berapi-apian, nggak usah. nggak usah berapi-apian. Dan dia kalau misalnya ujung-ujung dipotong ya bite size, berarti Ya, dia bite size itu kids friendly, friendly guys. banget. Kayak Ya. ini tuh dessert yang pasti anak Semua kecil orang juga suka. suka, semua masih bisa buat ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia pakai pisang, terus untuk penggantinya kayak Strawberry strawberry atau kakak ya. Nah, jadi nggak harus pakai pisangnya, kalau suka pisang juga bisa diganti. yang lain, Karena ini apa generalnya yang terkenal di Mexico itu banana ya, jadi banana. Tapi yang nggak suka pakai banana juga bisa diganti yang lain. Sama kayak spreadnya itu juga nggak harus coklat, tergantung selera sih. Seperti yang aku bilang tadi, bisa pakai ya lotus spread atau mungkin pakai peanut butter juga bisa. Oke. Jadi itu sebenarnya ini menu yang semua orang pasti bisa buat, Pasti suka. enak juga. Iya. Dan menurut dia kapan sih waktu yang tepat untuk makan dessert ini? Kayak Ya tergantung sih, mungkin bisa dimakan waktu misalnya kumpul bareng keluarga sambil nonton juga bisa, atau enggak ya mau cuaca apapun juga, kalau mau nikmatin ini bisa aja sih. ini kenal buat kamu aja. Ya, untuk servingnya sendiri tuh berarti dia rekomendasi ya. Itu lebih enak dimasak atau langsung makan aja. Ini juga tergantung, mungkin ada orang itu suka dessertnya itu dingin, ya bisa dimasukin chiller dulu atau enggak. Tapi kalau misalnya mau dingin jangan dimasukin ke freezer, takutnya ntar pisangnya beku malah nggak bisa. Iya, benar. Nanti kalau misalnya udah nggak dingin lagi, dia bakal agak dingin gitu nggak sih? Iya. Super unik ya ini menunya. Terus bisa buat siapa aja ya makan Aja masih bisa buat di rumah. Bisa ide jualan juga loh, karena dia bahan-bahannya simple to get, affordable, benar, affordable. Terus habis itu di minimarket juga ada ya. Hey, that is all ya kak. Nah, Itu aja super semuanya. banana sushi. I think that is so good ya. Yang sebuah menu yang kita bisa kreasiin di rumah buat ide jualan, bisa buat orang yang lagi on a diet maybe ya, karena dia itu sebenarnya Buat yang itu bisa diganti dari bahan-bahannya, mungkin di rotinya kita bisa pakai whole grain bread. dia lebih berserat. Ya, gitu. Oke. Mungkin untuk slice coklatnya bisa ganti yang Apa sih cocoa powder? bukan ini. Apa dark coklat? Ya dark coklat. Dark coklat. Kan lebih Low dikit calorie ya juga gulanya. ya. Iya betul. Dia lebih low calorie, Iya, terus habis itu betul. diet friendly. That is mantap kak, mantap resep Iya, kali ini. Oke. Nah, pasti kalian di rumah pada excited nggak sih untuk recook menu kali ini? Aku sih excited banget nih, langsung ke rumah Langsung ini, aku buat langsung ya. buat ini. Oke, terima kasih Kak Gia telah menemani. Ada advice untuk cooking friends di rumah? Jangan lupa buat cooking friends dicoba ini menunya, karena pasti semua orang bisa buat, pasti suka. Pokoknya dicoba ya. I think that is all dari kita ya. Dadah cooking friends. Jangan lupa Jangan coba lupa ya. cook.